Pemirsa, aturan masa berlaku STNK menjadi perhatian khusus bagi pengemudi kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Pasalnya, kendaraan yang tidak bayar pajak selama 2 tahun akan dikenai sanksi penghapusan. Kendaraan yang pajak kendaraan bermotornya tidak diperpanjang atau tidak dibayar selama 2 tahun setelah periode 5 tahun STNK selesai bakal dihapus hingga otomatis ilegal dipakai di jalan raya. Sebelumnya aturan ini sudah ada namun belum diterapkan sepenuhnya. Aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 74. Sanksi berupa kendaraan disita dan data pengendaranya dihapus akan menanti jika STNK mati selama 2 tahun atau lebih. Aturan ini berlaku bagi semua jenis kendaraan termasuk milik pemerintah, pribadi, dan juga badan usaha. Hal ini tentu menjadi perhatian bagi pemilik kendaraan agar selalu taat menuntaskan pajak kendaraan. Untuk mengetahui secara detail aturan penghapusan STNK yang menunda membayar pajak, kita sudah terhubung dengan Kasubdit STNK Korlantas Polri Kombes Pol Priyanto. Selamat sore Pak Priyanto. Selamat sore Mbak. Ya, Pak Priyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak, selamat sore, salam sejahtera. Bapak, saya ingin konfirmasi ulang, apa benar ini akan diberlakukan secara ketat penghapusan STNK bagi kendaraan yang menunggak pajak 2 kali berturut-turut? Baik, selamat sore semuanya. Memang di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas angkutan jalan, di mana pasal 74 itu menyatakan bahwa kendaraan bermotor yang telah diregistrasi dapat dihapus. Kemudian penghapusan data kendaraan atas dasar pemilik dan pertimbangan kepolisian. Sedangkan ayat ketiganya adalah kendaraan bermotor yang telah dihapus tidak dapat diregistrasi kembali. Nah, ini tentunya tidak serta-merta kita akan laksanakan ini serentak, tetapi akan kita mulai dari penghapusan atas dasar permintaan pemilik itu sendiri, Mbak. Baik. Nah, di samping itu, tadi yang disampaikan bahwa 2 tahun tidak membayar pajak itu salah, bukan demikian pengertiannya. Oke, yang betul bagaimana Pak? Jadi kendaraan yang bisa disita dan dihapus dari database adalah kendaraan yang selama 5 tahun berturut-turut dia tidak membayar pajak, plus 2 tahun dia tidak membayar pengesahan STNK-nya. Itu baru bisa dihapuskan data kendaraan ranmornya, Mbak. Tadi Bapak sempat sebutkan bahwa penghapusan atas permintaan pemilik, itu prosedurnya seperti apa Pak? Betul, jadi di pasal 74 itu ada 2 ya, penghapusan itu berdasarkan permintaan pemilik dan pertimbangan kepolisian. Nah, yang pertimbangan kepolisian tadi itu Mbak yang menyatakan bahwa 5 tahun berturut-turut STNK-nya dan plus 2 tahun dia tidak membayar pajak, itu otomatis bisa langsung disita kendaraannya dan dihapus ranmornya. Sementara kalau yang berdasarkan permintaan pemilik itu sendiri, ini sebagai contoh misalnya, saya punya kendaraan, mungkin motor, mungkin mobil yang sudah rusak berat dan tidak bisa digunakan lagi, nah itu saya bisa datang ke kantor kepolisian, mungkin ke salah satu samsat di mana saya berada, saya melaporkan bahwa kendaraan saya ini minta dihapuskan data
kendaraannya dari database kepolisian. Begitu, Mbak. Baik, jalur laporannya ini harus ke kantor Samsat langsung atau ada cara lain Pak, misalnya online atau melalui aplikasi atau melalui telepon. Apakah sudah ada semacam sistem semacam itu supaya memudahkan masyarakat begitu Pak? Baik, sementara sekarang masih langsung on the spot di Samsat, Mbak. Belum. Nanti ke depan akan kita siapkan semacam website atau call center begitu ya untuk pelaporan ini. Baik, kalau sesuai undang-undang pajak kendaraan ini kan dibawa Bapenda ya Pak. Apakah Betul. ada sanksi secara administrasi Pak bagi penunggak? Seandainya misalnya sudah menunggak tapi karena sudah di warning bahwa akan dinonaktifkan begitu datanya, maka langsung cepat-cepat bayar, tapi ada sanksi administrasinya nggak Pak dulu? Ini sebenarnya ranahnya Bapenda ya. Tapi saya coba menjawab bahwa di Samsat di STNK itu kalau masyarakat membayar itu ada 3 hal di situ. Dia membayar pajak kendaraan itu sendiri dan dia membayar iuran wajib kecelakaan SCDLK LJD itu ya. Jadi kalau setahu saya kalau menunggak itu ada sanksi denda pajaknya, Mbak. Baik. Baik itu untuk sumbangan wajibnya maupun denda pajak kendaraan bermotor itu sendiri. Baik. Kalau aturan yang tadi sudah Bapak sampaikan, sudah terangkan itu tadi, kira-kira diberlakukan secara ketatnya atau mulai diberlakukannya kapan Pak? Supaya masyarakat bisa siap-siap mulai dari sekarang gitu Pak. Baik, untuk tahun ini kami masih berlakukan penghapusan atas dasar permintaan pemilik dulu, Mbak. Baik. Karena ini konsekuensinya akan panjang dia. Jadi kita belum bisa menerapkan yang atas pertimbangan kepolisian. Kita masih memulai dari permintaan pemilik itu sendiri. Baik, terima kasih Bapak Kasubdit STNK Korlantas Polri, Pak Kombes Pol Priyanto yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon atas waktunya sore hari ini. Selamat bertugas Bapak. Terima kasih, selamat sore. Pemirsa, sebanyak 146.048.000 masyarakat diprediksi akan melakukan perjalanan mudik pada libur Lebaran tahun 2025 ini. Puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi pada 28 Maret hingga 30 Maret 2025 dan puncak arus balik terjadi pada 5 hingga 7 April 2025. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan puncak arus mudik Idul Fitri 1446 Hijriah diprediksi akan terjadi pada tanggal 28 Maret dan 30 April 2025. Sedangkan arus balik diperkirakan akan terjadi pada tanggal 5 April dan 7 April 2025. Polri akan menggelar operasi ketupat 2025 yang akan terbagi dalam 2 versi, guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat saat perjalanan mudik. Versi pertama adalah operasi ketupat di 8 kepolisian daerah, mulai dari wilayah Lampung hingga Bali selama 17 hari sejak 23 Maret. Dan versi kedua adalah operasi ketupat di 28 Polda selama 14 hari, dimulai sejak tanggal 26 Maret 2025. Kali ini melaksanakan operasi pengamanan mudik dengan nama sandri Operasi Ketupat tahun 2025. Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan dan juga perbandingan terkait dengan realisasi yang dilaksanakan di tahun 2024 kemarin, tentunya kita tetap harus melakukan kesiapan-kesiapan untuk menghadapi potensi puncak arus balik, arus mudik dan arus balik yang kemungkinan akan terjadi di arus puncak balik itu di antara arus mudik antara 28 sampai dengan 30 Maret, sedangkan puncak arus balik di tanggal 5 sampai dengan 7 April 2025. Di sisi lain, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan,
Pada tahun ini diperkirakan akan ada 146.048.000 masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik. Di mana jumlah pemudik tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 193 juta orang. Kementerian Perhubungan pun akan mengoperasikan sejumlah tol fungsional dan menerapkan potongan tarif tol dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para pemudik. Untuk tahun ini, kami perkirakan bahwa jumlah pemudik yang akan melakukan perjalanan di Lebaran adalah sebanyak 146,48 juta orang. Terbanyak menggunakan kendaraan mobil pribadi sebesar 23%. Kemudian daerah asal dari para pemudik terbanyak adalah Jawa Barat, disusul dengan Jawa Timur dan Jawa Tengah, sedangkan daerah tujuan adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan daerah istimewa Yogyakarta. Sementara itu, pemerintah menjamin atas perintah Presiden Prabowo Subianto bahwa kementerian, lembaga, dan badan terkait akan memberikan pengamanan dan pelayanan terbaik untuk masyarakat agar Idul Fitri tahun 2025 berjalan dengan aman, nyaman, dan lancar.